I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, Ibu Sari Dewi, Iya, Bu. Ibu sudah mengupload PTK modulnya. Sudah, Bu. Ya, modulnya itu berjudul Surah Al-Alaq, Bu, ayat 1 sampai 5. Al-Alaq sampai 1 sampai 5. Baik. Nah, Ibu dalam mengajarkan modul ini menggunakan media teknologi, berbasis teknologi atau konvensional? Teknologi, Bu. Menggunakan video pembelajaran dan ada juga PowerPoint, Bu. Ya, video Dengan metode demonstrasi, Bu. Media pembelajaran Ibu teknologi itu Ibu gunakan dengan menggunakan Focus, begitu maksudnya? Iya, Bu. Oh, di sekolahnya sudah sediakan Focus. Iya, Bu. Baik. Nah, seandainya nih ya Ibu, Sari Dewi, Bu. ya Ibu Sari Dewi, kalau misalnya pada situasi di sekolah Ibu itu tidak ada listrik pada saat itu, bagaimana Ibu mengadopsi media pembelajaran konvensional untuk materi Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, Bu? Metode pembelajaran, misalnya saya tuliskan ayatnya di papan tulis, Bu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta dengan artinya, anak-anak mendengarkan, kemudian saya suruh anak-anak untuk mendemonstrasikan nanti cara membaca sesuai dengan yang saya ajarkan di depan, Bu. Di depan, baik. Ibu dalam membuat, Ibu sudah mempelajari konsep-konsep HOTS, membuat asesmen dengan konsep HOTS. Sudah, Bu. Sudah, Ibu? Sudah. Ya. Sudah Ibu terapkan di modul Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, baik. Nah, coba Ibu buatkan satu soalnya. Yang dia soal HOTS. Soal HOTS itu kan, Bu, soal yang menuntut peserta didik untuk berpikir bernalar tinggi atau berpikir kritis, yang membuat anak-anak untuk menjelaskan permasalahannya. Contohnya, Bu, dalam Quran Surah Al-Alaq saya buat seperti ini, Bu. Di dalam Quran Surah Al-Alaq ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min alaq, yang berarti dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Jelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung pada ayat tersebut. Seperti itu, Bu. seperti itu, ya, baik. Nah, Ibu sudah. Nah, di PPG ini atau sudah lama Ibu mengenal menggunakan Google Drive, Link, Google Form? Sudah lama Ibu mengenal ini? Nah, Sudah, Bu. Sudah biasa. Jadi menggunakan dalam pengajaran Ibu di kelas itu yang berbau teknologi, aplikasi itu apa sih Ibu lakukan? Hanya pakai video aja, video ditayangkan gitu. Begitu. Dalam pembelajaran hanya itu kayaknya, Bu, untuk menampilkan video kepada peserta didik. Kadang saya memperdengarkan ayat-ayat pendek melalui video juga, Bu. Gitu aja, Bu. Iya, baik. Nah, bagaimana kalau Ibu mengirimkan video itu kepada saya menggunakan link? Bagaimana caranya itu? Saya buka akun Google saya, Bu. Saya buka akun Google, kemudian masuk ke Google Drive. Setelah itu saya tambahkan file atau video yang akan saya kirim. Kemudian saya upload di Google Drive dan linknya saya salin dan saya kirimkan ke WA Ibu. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu kan sudah ini surah Al-Akhlaq 1 ayat 1 sampai 5. Iya, Bu. Bagaimana bisa nggak Ibu jabarkan materi Ibu ini yang Ibu ajarkan itu sudah mengintegrasikan kehidupan nyata
yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Oh, Yang iya. Ibu ajarkan itu, iya, kepada muridnya. Dalam surah Al-Alaq Bu ayat 1 ayat 1 sampai 5 bukan dia dianjurkan untuk membaca, diperintahkan untuk membaca. Maksudnya adalah umat manusia itu disuruh untuk membaca, menuntut ilmu yang dimulai dengan membaca. Kemudian jadi saya di sekolah atau di peserta didik saya anjurkan untuk selalu belajar terus untuk menuntut ilmu karena untuk menjadi manusia yang baik dan agar bisa menghargai sesama. Kemudian di sini kan Bu ada khalaqal insana min alaq yang ayat kedua, yaitu bahwa manusia itu katanya menurut ayat itu diciptakan dari segumpal darah. Di sini mengajarkan bahwa kalau manusia itu tidak boleh sombong agar tahu karena sudah tahu asal penciptaannya, dan menuntut ilmu itu tidak berbatas waktu seperti hadis dalam Rasulullah utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi yang menganjurkan kalau menuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat, seperti itu Bu. Iya, baik. Selanjutnya, gini, ini kan Ibu sudah udah berapa tahun mengajar Bu? 7 tahun Bu, jalan 8 tahun. Berarti Ibu sudah sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya? Baru tahun ini Bu, masih udah mulai seperti itu Bu. Masih dan mulai. PPG ini kan tutup untuk di kurikulum merdeka ya, berarti Iya, kan Bu. sudah mendapatkan beberapa informasi tentang kurikulum merdeka. Apa yang beda rasa Ibu dalam materinya itu? Kurikulum 2013 kan Bu, dalam kurikulum 2013 dia waktu kemarin itu mengandalkan apa namanya, dia terstruktur Bu, terstruktur maksudnya sudah ada panduannya dari pemerintah. Kalau dia kurikulum merdeka, guru bebas untuk menjabarkan materi atau mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus kurikulum merdeka itu pembelajaran berpusat pada siswa Bu, pada siswa. Nah, kan Ibu kan sudah merasakan dua perbedaan ya. Kan Ya, Bu. materi ini juga pernah Ibu ajarkan di kurikulum yang sebelumnya dengan yang ini. Kalau dulu kan dibilang itu RPP. Iya Bu. Ya, sekarang modul. Iya Bu. Nah, ya, itu dia format berbeda. Ada tidak yang apa namanya setelah di kurikulum mereka ini ya ternyata mereka lebih kreatif, memotivasi siswa. Ada nggak Ibu rasakan sendiri? Atau Ada sama Bu. aja? Ada Bu, ada Bu, ada Bu. Coba kasih contohnya itu. Kalau di kurikulum 2013 kan Bu, itu saya yang menjelaskan, berceramah Misalnya seperti itu. maksudnya menjelaskan surah Al-A'laq gitu, langsung aja ke materinya ini. Ibu kaitkan dengan modul Ibu ini. Jadi Bu, kalau dulu mengajar di materi ini dengan yang lalu Ibu banyak menjelaskan. Kalau yang ini apa Ibu lakukan di kurikulum Merdeka? Di sini Bu, di dalam kurikulum Merdeka, dalam modul ajar saya pertama sekali menampilkan video kemarin itu kan Bu. Iya. Jadi anak-anak saya suruh mengamati gambar yang ada di situ. Kemudian saya memberikan soal pemantik kepada anak-anak, apakah mereka sudah tahu turang surah Al-Alaq, seperti itu. Jadi kemudian dalam pembelajaran saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Yang pertama kan Bu, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian saya membagi beberapa di kelompok itu saya berikan pembelajaran seperti ada potongan-potongan kertas dan sesuai dengan pembelajaran seperti potongan-potongan ayat, dan saya suruh peserta didik untuk menyusun ayat-ayat tersebut menjadi ayat yang utuh dan diskusi Bu. Kemudian setelah diskusi, peserta didik saya suruh untuk mempresentasikan ke depan sehingga semua peserta didik aktif dan pembelajaran berjalan dengan mengasihkan dan semangat, seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Sardewi. Selanjutnya Ibu silakan ambil kertas dan spidol. Iya Bu. Sudah Bu. Ya,
Sudah. Bu, boleh saya tahu surah Al-Kahfi itu di juz berapa ya? Juz 15, Bu. Oke, juz 15. Surah Al-Kahfi juz 15. Ya, silakan Ibu menulis ayat kedua ya. Ayat keduanya. Surah Bisa Al-Kahfi Ibu, ya, ayat kedua ayat ya, Bu? kedua. Iya, Bu. Ya, tapi mohon Ibu arahkan ke saya. Tangan Ibu, wajahnya tidak usah nampak, tapi Ya, tangan sebentar. dan kertasnya itu saya nampak. Iya. Oh, iya, Bu. Sudah, Ibu Sari Dewi? Sudah, Bu. Oke, baik. Tunjukkan Ini, Bu. pada saya, Bu. Ya, ya Bu. Silakan tunjukkan ke saya. Ini, Bu. Ya, bacakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi ya. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Sari. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu Hami. Ya, sudah selesai. Bu, terima kasih. Iya. Bu Sari, Ibu lagi ya nih, masih bisa waktu kita. Ya, Bu. Bu Sari, Ibu mau saya bagian ini Bu Sari Bu Ami, modul saya ngambil P5. wudhu dulu ya, Bu. Ngambil dulu setiap Oh soal iya. ya, Bu. Oke. Ya, Bu. P5 ya, Bu. Ya Bu. P5. Ya, Bu. P5. Apa itu? Modul P5 itu apa P5 itu Bu? P5 itu, Bu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu. Hmm. Ibu apa judulnya? Modul P5 Judulnya Ibu? temanya, Bu, gaya hidup berkelanjutan. Topiknya penanaman apotik hidup. Apotik hidup. Berapa dimensi Ibu ambil di sana untuk profil pelajar Tiga, Bu. Pancasilanya? 3 dimensi. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Dan yang ketiga, kreatif, Bu. Untuk apa? Untuk elemen dimensi beriman. Apa tadi? Iya, beriman Beriman ya. dan bertakwa, Bu. Apa ininya, Bu? Elemennya ahlak Apa kepada alam. elemennya? Elemennya, Bu, ahlak kepada alam. Subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Sedangkan gotong royong, kolaborasi, dan subelemennya kerjasama. Sedangkan kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dua elemennya. Kerjasama dengan subelemen dari kolaboratif. Kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Subelemennya, Bu. Baru apa lagi? Kreatif. Elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Baru berarti Ibu ada 4 subelemen ini. Iya. Satu subelemen beriman bertakwa. Dimensinya 3, Bu. Untuk gotong royong. Iya, Bu. Subelemen gotong royong.
Kreatif itu nggak ada suplemennya, tapi dia harus menjadi bagian dari suplemen juga sama dia. Oh, Nggak itu ada juga ya, Bu? suplemennya, tapi dia sendirilah itu. Dia sendirilah Oh, harus dia bagian dari situ kan. iya, Bu. Nah, nah, kemudian Ibu apotek hidup ya. Apa Iya, Bu. alur-alur? Ibu jelaskanlah dulu alurnya. Ibu membuat apa ini? Dalam tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu topiknya penanaman apotek hidup. Proyek profilnya, Bu, pemanfaatan lahan sekolah untuk menanam apotek hidup. Alurnya pertama pengenalan aktivitasnya. Pertama saya melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru biologi ataupun guru yang lain untuk penanaman mengenai pemanfaatan lahan sekolah sebagai penanaman apotek hidup. Yang kedua, saya mengobservasi lahan sekolah, apakah lahan sekolah itu memungkinkan untuk penanaman apotek hidup. Ternyata dari hasil observasi menunjukkan karena lahan sekolah yang masih banyak yang kosong sehingga memungkinkan untuk penanaman apotek hidup. Kemudian saya melakukan sosialisasi proyek yang akan saya buat kepada peserta didik dengan pengenalan berbagai macam tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai apotek hidup. Kemudian peserta didik bersama saya dan guru yang bidang studi biologi atau IPA tadi berajak berdiskusi terkait pemanfaatan lahan sekolah sebagai penanaman apotek hidup. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak sebelum memulai proyek, yaitu diantaranya, apakah kalian pernah mendengar tanaman obat seperti itu, Bu. Kemudian saya mencari sumber atau literatur tentang penanaman apotek hidup tersebut, seperti saya tontonkan video bagaimana cara penanaman apotek hidup yang benar dari video yang saya ambil di YouTube, Bu. Kemudian anak-anak menyimak. Kemudian di kontekstualisasinya, saya mengkomunikasikan terhadap anak-anak tentang proyek yang akan diselesaikan, seperti mengajak peserta didik untuk meninjau langsung lokasi penanaman apotek hidup di lingkungan sekolah. Kemudian saya bersama peserta didik memilih lokasi sebagai penanaman yang cocok untuk apotek hidup. Kemudian di aksi, saya bersama peserta didik berkumpul di lokasi tersebut dan saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Misalnya kelompok 1 yang bertugas memilih tumbuhan yang bisa dijadikan untuk apotek hidup. Kelompok yang kedua menyediakan lahan, dan kelompok yang ketiga bertugas untuk menanam tanaman di lokasi olahan yang apotek hidup tersebut. Kemudian peserta didik menyiapkan alat dan bahan seperti tanah yang subur, cangkul, parang, dan penyiram tanaman lainnya. Selanjutnya refleksinya apa? Direfleksi ada kelemahan dan kelebihan dari proyek itu, sehingga saya memberikan masukan kepada peserta didik apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari kerja kelompok tersebut, proyek itu, Bu. Dan tindak lanjut yaitu perbaikan apa saja yang bisa dilakukan untuk selanjutnya untuk perbaikan dari proyek itu, Bu. Seperti saya suruh anak-anak untuk di tahap selanjutnya nanti untuk perbaikannya, misalnya memilih bibit tanaman yang baik, melakukan perawatan yang baik, dan mengajak peserta didik untuk melanjutkan aksi praktek yang baik yang sudah dilaksanakan selama proyek. Dari proyek Ibu ini nanti, bagaimana Ibu mengetahui bahwa dalam diri anak itu sudah ada profil pelajar Pancasila ini? Dengan melakukan observasi kepada peserta didik mulai dari awal pengerjaan penanaman apotek hidup sampai selesai, melakukan penilaian, Bu, melihat dari kerjasama kelompoknya, Bu. Kerjasama kelompok, apakah mereka bekerja sama dengan baik atau bergotong royongnya, Bu, seperti itu, Bu. Dan pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai penanaman apotek hidup. Jadi Ibu melihat suplemennya kan tadi? Iya, Bu. Ya, suplemennya apa saja tadi Ibu lihat untuk menilai mereka? Dari apa saja suplemennya? Suplemen
Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar, Bu. Dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan elemen bergotong royong, yaitu dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama. Di situ, Bu, ada kelompoknya, kekompakan Ya, dari kelompok tadi Ibu tersebut. melihat itu mengamati yang itu semuanya. Biarpun kreatif nggak ada dalam apa sub elemennya itu, tapi dia menjadi sub elemen untuk bisa kita lihat. Itulah dia mau dilihat itu dia. Nggak dalam sub elemen dia di elemennya dia gitu kan? Iya, Bu. Di dalam apanya nanti ketika profil pelajar Pancasilanya. Hmm. Kemudian Ibu ada ini ada berkolaborasi dengan berapa guru? Dengan 2 guru, Bu. Pertama guru biologi, atau kalau di SD kan, Bu, IPA, nggak ada biologi. Kemudian guru kelas yang lain, salah satu di antara guru kelas, Bu. Ya, Ibu guru kelas ya, berarti Karena 3. bukan ini kelas 3, Kolaborasi jadi 3. guru kelas 3 yang saya ajak kolaborasi, Bu. Ya. Kira-kira berapa lama Ibu bisa membuat apa itu? Membuat perencanaan Ibu, membuat proyeknya ini? Rencananya, Bu, mulai dari sekarang udah saya mulai, karena nggak mungkin dia tumbuh, Bu. Karena di PPL 3 nanti P2RA-nya, nggak mungkin tumbuh Mm-mm. tanaman itu dalam Iya, 10 hari, seperti itu, Bu. iya. Rencananya Iya setelah betul itu. mulai PPL 1 nanti sudah saya mulai nih, Bu. Iya, nanti jangan sempat nanti. Dan itu semua harus didokumentasikan kan, Bu? Iya, Bu. Harus dibuat ininya. Baiklah, berikutnya PTK, Bu, PTK. Iya, Bu. Apa judul PTK, Ibu? Judulnya, Bu, penerapan metode demonstrasi model jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 siswa kelas 3 SDN 295 Pulau Padang, Bu. Di situ sudah ada UPOS-nya, Bu. Ada di situ kan, Bu, upayanya ada meningkatkan, sedangkan P-nya atau penyakitnya adalah hasil belajar. Kemudian obatnya ada metode demonstrasi model jigsaw, dan settingnya atau tempatnya kelas 3, siswa kelas 3 SDN 295 Pulau Padang. Apa model penelitian Ibu ini? Apa jenisnya? PTK, Bu. Jenis apa itu produk PTK? Apa itu PTK? Penelitian Apa tindakan itu kelas. PTK itu? Penelitian tindakan kelas, Bu. Apa saja langkah-langkahnya itu dalam PTK itu? Dalam Prosesnya PTK, gimana? perencanaan, pelaksanaan, Kan, observasi, pengamatan, observasi, baru? refleksi, Bu. Iya. Apa itu refleksi di sana? Dia, Bu, melihat hasil belajar peserta didik itu, apakah dia sudah tuntas. Kalau tidak tuntas, dia dilaksanakan lagi siklusnya, Bu. Misalnya bukan di siklus 1 dia belum Siklus? selesai, jadi lanjutkan ke siklus 2, dan siklus 2 belum juga selesai atau belum berhasil, maka dilakukan siklus 3, Bu. Berapa Ibu rencanakan ada? Ibu perkirakan? Saya perkirakan 2 kali, 2 siklus sudah selesai, Bu. Dengan melihat kemampuan anak didik ya? Ya, Bu. Ibu meneliti tentang apa tadi? Hasil belajar. Iya, Bu. Peneliti psikomotorik, Bu. Atau Psikomotorik. keterampilan peserta didik dalam membaca Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Bu. Situ Bu, apanya? Jadi instrumen Ibu apa kalau untuk melihat itu? Untuk melihat demonstrasi itu? Instrumennya, Bu, Apa pertama instrumen Ibu? ada observasi, kemudian wawancara, ada Iya, tes, itu, Bu. iya. Dengan tes praktek, Bu. Iya, tes praktek kan? Iya, Bu. Enggak tes tulisan, enggak tes lisan, tes praktek. Iya, Bu. Ibu berkolaborasi di dalam penelitian Ibu nanti? Dengan teman sejawat maksudnya, karena saya juga ada penilaian di situ ya, Bu. Lupa, Bu. Iya, Bu. Dengan Iya. teman-teman Kan sejawat observasi atau guru ya? guru lain, Bu, yang ada di sekolah. Iya. Nggak mungkin kita menilai diri Iya, Bu. kita Iya, Bu. Iya, Bu. dan kita kan. Iya, Bu. Tapi dikasih juga apanya
apa namanya instrumennya kepada mereka, rubriknya apa yang mau dinilai itu, gitu Iya, kan? ada Bu sebenarnya itu di PTK saya, Bu. Ya, yalah Bu, Bu Sari, saya pun mau sholat ini. Bu apa mungkin juga sholat. Jadi ini Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Bring it down, make it clap.